Bab 371, Binatang Iblis Dark Rock. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Dengan sengaja, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar teriakan histeris Wu Yongqian. Kamu bilang aku sengaja menyebabkan kematian Master Puncak Wu Dao. Tepat, kaulah yang menyebabkan kematian ayah angkatku. Mata Wu Yongqian berwarna merah tua dan dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah yang menunggu kesempatan untuk menelan Duan Lingtian. Duan Lingtian melirik Wu Yongqian seolah-olah dia sedang melirik orang idiot, lalu memandang Ling Hu Jin Hong dan berkata, "Pemimpin sekte, karakteristik buah roh yang saya gambarkan di hadapan Master Puncak Wu Dao memang persis mirip dengan buah roh yang saya konsumsi. Adapun buah roh yang ditemukan oleh Master Puncak Wu Dao, berdasarkan dugaan saya, itu seharusnya buah roh dengan karakteristik yang sama dengan buah roh yang saya konsumsi. Tapi, aku sangat penasaran. Bahkan aku tahu cara menggunakan jarum perak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah buah roh itu berbisa sebelum berani memakannya. Mungkinkah Tuan Puncak Wu Dao tidak memeriksa buah roh yang diperolehnya dan langsung dikonsumsi?" Nada suara Duan Lingtian dipenuhi dengan kebingungan. Tuan Puncak Wu Dao memang memeriksa buah roh itu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar dari antara para petinggi sekte Pedang Bintang 7. Orang tua itu memiliki wajah yang baik dan dia dengan ringan tersenyum dan mengangguk kepada Duan Lingtian sebelum berkata, "Tuan Puncak Wu Dao menggunakan jarum perak untuk memeriksa buah roh yang diperolehnya, tetapi tidak menemukan racun di dalamnya. Kemudian, dia masih belum tenang, jadi dia mencariku dan beberapa tetua alkemis lainnya untuk membantunya." Ketika dia berbicara sampai di sini, lelaki tua itu berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Tetapi menurut pemeriksaan kami, buah roh itu memang tidak mengandung racun. Sekarang tampaknya racun buah roh itu tersembunyi dengan sangat baik, dan itu sama sekali tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan. Sepanjang hidup saya, Guanzong, ini masih pertama kalinya aku tahu bahwa buah roh seperti itu ada di dunia." Saat dia selesai berbicara, lelaki tua itu menghela nafas. Guanzong, mata Duan Lingtian menyipit. Menurut pengetahuannya, satu-satunya alkemis kelas 6 di Sekte Pedang Bintang 7 disebut Guanzong. Dia juga penatua alkemis yang mengendalikan aula alkimia Sekte Pedang Bintang 7. Mendesis, 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 mendesis. Gelombang suara menghembuskan udara dingin naik dan turun di sekitarnya, dan itu menyebabkan suasana di tempat kejadian menjadi sedikit tertekan. Bahkan penatua Guanzong tidak dapat menemukan toksisitas buah roh itu. Keberuntungan Tuan Puncak Megres itu benar-benar. Sepertinya bahkan jika kita mendapatkan beberapa buah roh di masa depan, kita tidak dapat mengkonsumsinya secara langsung. Yang terbaik adalah menggali sepotong kecil terlebih dahulu dan memberikannya kepada binatang buas untuk dikonsumsi, dan jika binatang buas itu tidak mati, maka kita bisa mengkonsumsinya. Jika Master Puncak Wu Dao tahu menggunakan metode ini untuk menguji racun, maka itu tidak akan sampai dia diracun sampai mati. Mungkin, bahkan Master Puncak Wu Dao sendiri tidak pernah membayangkan bahwa buah roh akan beracun, dan toksisitasnya sebenarnya tidak dapat ditemukan dengan metode normal. Kerumunan murid Sekte Pedang Bintang 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi, dan mereka semua merasa bahwa Wu Dao telah mati secara tidak adil dan mati dalam kesedihan. "Duan Lingtian, kamu pasti mengenali jenis buah roh itu, jadi kamu sengaja membuat ayah angkatku mencarinya, kan?" Wu Yongqian menatap tajam ke arah Duan Lingtian saat dia bertanya dengan suara galak. "Bodoh." Duan Lingtian melirik Wu Yongqian dengan dingin dan berkata dengan nada tenang. "Apakah kamu tidak mendengar penatua Guanzong? Bahkan dia belum pernah melihat atau mendengar buah roh seperti itu dalam hidupnya. Mungkinkah menurutmu pengetahuanku bahkan melampaui penatua Guanzong? Selain itu, menurut pengetahuan saya, banyak buah roh memiliki karakteristik yang sama, tetapi efek obatnya sangat berbeda." Duan Lingtian memandang Guanzong dan perlahan bertanya, "Penatua Guanzong, begitukah?" Guanzong mengangguk. "Memang begitu. Ada banyak jenis buah roh di benua awan, tetapi efek obatnya semuanya sangat berbeda. Hanya yang saya ketahui, ada beberapa jenis buah roh yang memiliki karakteristik serupa dengan roh lainnya, buah-buahan, dan yang palsu bisa dibilang mirip dengan yang asli." Begitu Guanzong selesai berbicara, itu menyebabkan keributan seperti yang diharapkan. Sepertinya Master Puncak Wu Dao seharusnya menemukan buah roh dengan karakteristik yang mirip, tapi,
Meskipun buah roh yang dia temukan memiliki karakteristik yang sama dengan buah roh yang dikonsumsi Duan Lingtian, efek obatnya adalah kebalikannya. Tepat sekali, buah roh yang dikonsumsi Duan Lingtian memberinya manfaat yang sangat besar dan mengagumkan. Tetapi buah roh yang dikonsumsi oleh Peak Master Wu Dao adalah jenis buah roh yang mengandung racun yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Penatua Guanzhong. Petik 2. Jenis buah roh ini tidak pernah terdengar. Toksisitas buah roh jenis ini mungkin hanya dapat dideteksi dengan membuat manusia atau binatang buas mengujinya untuk racun, tapi, ketika seseorang biasanya mendapatkan buah roh, siapa yang akan membagikannya? Dengan orang atau binatang lain. Tuan Puncak Wu Dao akan menjadi Tuan Puncak Megress yang telah menderita kematian paling menyedihkan dalam sejarah Sekte Pedang Bintang 7 kita. Diskusi berbisik para murid Sekte Pedang Bintang 7 ini memasuki telinga Duan Lingtian dan sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Bahwa Wu Dao memang sial dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan, karena ia bahkan dapat menemukan buah jiwa yang parah. Bahkan sekarang, fakta ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian masih merasa sulit untuk percaya, dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia dengan santai membuat buah parah jiwa sebagai buah yang menyebabkan energi asalnya mengalami perubahan yang tidak biasa, itu hanya demi menepis Wu Dao. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Dao akan benar-benar pergi ke hutan purba untuk mencari buah jiwa yang parah. Yang paling penting, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Dao benar-benar akan menemukan buah jiwa yang parah. Mungkin, pada saat Wu Dao menemukan buah jiwa yang parah, takdirnya telah ditentukan. Pemimpin sekte, Anda sudah tahu urutan kejadiannya. Jika Master Puncak Wu Dao benar-benar mati karena buah berbisa, maka itu hanya bisa dikatakan kemalangan. Bahkan saya tidak pernah menyangka bahwa hutan purba mengandung buah berbisa lain yang telah karakteristik yang mirip dengan buah roh yang saya konsumsi, apalagi ditemukan oleh Master Puncak Wu Dao. Duan Lingtian memandang Ling Hu Jin Hong saat dia perlahan berkata. Ling Hu Jin Hong mengangkat tangannya dan energi asalnya bergolak, lalu menyelimuti ke bawah untuk menyapu pedang roh kelas 6, air musim gugur. Setelah beberapa saat, pedang roh kelas 6 yang dulunya milik Wu Dao, sekarang telah masuk ke tangan Ling Hu Jin Hong. Tuan Puncak Megress, Wu Dao, salah memakan buah berbisa dan mati, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Pedang roh kelas 6, air musim gugur, akan sementara di bawah pengawasan saya, dan akan disimpan untuk puncak berikutnya. Tuan dari Puncak Megress. Saat Ling Hu Jin Hong berbicara di sini, matanya menyipit saat dia tiba-tiba menatap Wu Yongqian yang baru saja akan berbicara, dan tatapannya yang tajam menyebabkan Wu Yongqian bergidik, lalu menutup mulutnya dengan rapat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Membubarkan, suara Ling Hu Jin Hong menyebar, mengumumkan akhir dari lelucon hari ini. Pada saat berikutnya, sosok Ling Hu Jin Hong secara bertahap menjadi transparan di mata semua murid Sekte Pedang Bintang 7, kemudian berubah menjadi gambar sebelum menghilang tanpa jejak. Duan Lingtian, datanglah ke Puncak Dube dalam 3 hari. Pada saat yang sama, transmisi suara lembut memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Ling Hu Jin Hong. Aku tidak mengundurkan diri, aku tidak mengundurkan diri. Setelah Ling Hu Jin Hong pergi, Wu Yongqian mengeluarkan gelombang raungan sebelum membawa mayat Wu Dao di bahunya dan berlari ke Puncak Dube, dan kemanapun dia lewat, semua murid Sekte Pedang Bintang 7 pindah. Saya awalnya mengira Wu Yongqian memiliki beberapa bukti yang sekeras besi, dan akan dapat membuktikan bahwa Duan Lingtian menyebabkan kematian Master Puncak Wu Dao. Saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, semua ini akan menjadi lelucon. Namun, kami akhirnya mengetahui rahasia di balik kemampuan Duan Lingtian untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat. Tidak hanya bakat alami Duan Lingtian di martial Dao yang tangguh, keberuntungannya juga sangat bagus, benar-benar menyebabkan iri. Di bawah gelombang diskusi yang ramai, para murid Sekte Pedang Bintang 7 secara bertahap bubar. Huff, Hu Suefeng dengan dingin melirik Duan Lingtian, lalu menggertakkan giginya saat dia pergi dengan ekspresi enggan. Tinggi di langit, kelompok petinggi Sekte Pedang Bintang 7 secara bertahap juga bubar. Duan Lingtian, saya akan mendapatkan gulir kelahiran kembali meridian otot cepat atau lambat. Zhao Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengendalikan udara dan terbang ke kejauhan. Puncak Dube Peak yang ramai beberapa saat yang lalu telah menjadi sunyi, dan hanya beberapa murid pelataran dalam yang tersebar tetap berada di dekat aula perdagangan dan kelompok Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing.
Dua sosok melintas dari langit. Master Puncak Mizar, Zheng Fan, dan Master Puncak Al-Qaid, Qin Xiang. Tepat ketika mereka turun di sisi kelompok Duan Lingtian, suara mendesing. Di balik awan dan kabut yang jauh dari puncak Dube Peak, suara deru angin yang menusuk telinga terdengar, dan suara melolong itu semakin dekat dan dekat. Alis indah Qin Xiang sedikit mengernyit saat dia menyipitkan mata untuk melihat sumber suara dan bergumam. Itu adalah binatang iblis. Untuk sesaat, Duan Lingtian, Zheng Fan, dan yang lainnya semua melirik. Tinggi di langit di kejauhan, awan dan kabut bergolak saat siluet hitam yang sangat cepat melintas di antara awan dan kabut, dan kemanapun ia lewat, ia mengeluarkan aliran udara yang panjang dan caranya yang mengesankan melesat ke langit seperti pelangi. Setelah beberapa saat, siluet hitam telah mendekati puncak Dube Peak. Selama melewati beberapa lapisan awan dan kabut, itu akan muncul di depan mata semua orang. Binatang iblis Void Praying Stage tingkat pertama. Sementara itu, kekuatan spiritual akut Duan Lingtian samar-samar membedakan budidaya siluet hitam. Tidak benar, tiba-tiba, kekuatan spiritual Duan Lingtian bergoyang, dan wajahnya menjadi serius. Binatang iblis itu membawa seseorang, sepertinya itu adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7. Suara mendesing. Akhirnya, siluet hitam besar melewati awan dan kabut di depan mata semua orang, dan muncul melayang tinggi di udara. Apa itu? Sepertinya itu adalah binatang iblis apa yang begitu berani untuk benar-benar berani memasuki sekte pedang bintang 7 kita. Di puncak-puncak Dube, para murid pelataran dalam yang berada di dekat aula perdagangan telah berteriak, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat siluet hitam besar di langit. Saat ini, tatapan Duan Lingtian telah turun ke siluet hitam juga. Ini adalah binatang iblis tipe burung, tampak seperti elang tetapi bukan elang, seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam mengkilap. Ketika sayapnya terbuka, mereka seperti awan yang menggantung di langit. Bulu-bulu di puncak sayapnya bahkan tajam seperti pisau, dan di bawah sinar matahari yang langka, ia berkedip-kedip dengan kilau yang menakutkan, menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Krok gelap. Dalam waktu singkat, beberapa murid pelataran dalam berseru kaget. Krok gelap. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia mulai dengan cepat mencari melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan informasi yang dia inginkan. The Dark Rock adalah binatang iblis Void Praying Stage, dan ketika matang hingga batasnya, kekuatannya akan sebanding dengan seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ketiga. The Dark Rock adalah hasil dari penyatuan antara Demon Beast tipe Rock dan Demon Beast tipe Eagle. The Dark Rock memiliki kecepatan seperti monster iblis tipe Rock dan kekuatan serangan dari monster iblis tipe Elang. Ini adalah monster iblis yang sangat menakutkan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, yang paling membuatnya penasaran adalah identitas orang yang duduk di atas Dark Rock. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dark Rock turun dari udara, dan sosok yang duduk bersila di atas Dark Rock dan memiliki sitar di pangkuannya masuk ke dalam visi Duan Lingtian juga. Petikan. Tiba-tiba, orang yang mengulurkan tangannya untuk membelai sitar, dan suara sitar bergetar, menyebar di sekitarnya. Bab 372, Tuan Muda Sitar. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Suara sitar tiba-tiba bergema, itu seperti pemandangan pegunungan yang tinggi dan air yang mengalir, menyebabkan seseorang menjadi segar kembali. Duan Lingtian melirik. Dia melihat Raja Wali Hitam memiliki sayap terbuka lebar dan punggungnya seperti tanah datar. Seorang pemuda berjubah putih bertatakan perak duduk di sana bersila, dan memetik sitarnya dengan konsentrasi. Setiap kali tangannya turun, nada yang indah akan muncul. Itu seperti suara jernih yang muncul di ngarai kosong, dan tak henti-hentinya meringkuk di udara. Pemuda itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun, dengan pembawaan yang anggun dan watak yang luar biasa. Tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7 pada usia 26 atau 27 tahun. Ketika Duan Lingtian melihat penampilan pemuda itu dengan jelas, hatinya bergetar. Bagaimanapun, bahkan yang paling luar biasa yang dia ketahui di antara murid pelataran dalam di generasi muda Sekte Pedang Bintang 7, Zheng Song, sudah berusia 28 tahun ini dan baru berada di tingkat ketiga dari tahap jiwa baru lahir. Pemuda ini lebih muda dari Zheng Song tetapi kekuatannya jauh melampaui Zheng Song. Siapa dia? Tuan Muda Sitar. Tiba-tiba, seruan kejutan terdengar.
Zheng Song yang berdiri di dekatnya Duan Lingtian yang berbicara ketika dia melihat pemuda berjubah putih itu. Tuan Muda Sitar, salah satu dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Duan Lingtian tercengang. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mendengar gelombang seruan terkejut datang dari dekat. Dia Tuan Muda Sitar, Tuan Muda Kecapi, salah satu dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, dan berada di peringkat ketiga. Seharusnya, Tuan Muda Kecapi ini sudah menembus ke tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir beberapa bulan yang lalu. Dia tampaknya hanya 26. Seorang seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7 berusia 26 tahun, ini benar-benar mengerikan. Dalam hal bakat alami di Martial Dao dalam Sekte Pedang Bintang 7 kami, saya khawatir hanya Duan Lingtian yang dapat dibandingkan dengannya. Tepat, dengan bakat alami Duan Lingtian, selama dia mampu mempertahankan langkahnya, melangkah ke tingkat ke-9 dari Naschen Soul Stage pada usia 26 bukanlah hal yang mustahil. Kerumunan murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect berdiskusi dengan penuh semangat. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Zider yang duduk di atas punggung Dark Rock dan memetik sitar jelas telah mendengar diskusi dari murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7, matanya menyipit dan gerakan tangannya melambat. Suara sitar berputar dan bergema di seluruh puncak-puncak Dube sebelum secara bertahap berakhir. Suara mendesing, sosok Tuan Muda Sitar bergerak keluar dari pelampung, lalu tatapannya turun ke Qin Xiang dan Zheng Fan. Zisang menyapa 2 Peak Masters. Jelas, Tuan Muda Sitar, Zisang, mengenali Tuan Puncak dari Puncak Mizar dan Puncak Al-Qaid. Tuan Muda Sitar, Zheng Fan dengan ringan tersenyum, bahkan dia tidak berani mengabaikan Tuan Muda yang luar biasa dari generasi muda kerajaan hutan Azure kerajaan ini. Sedangkan Qin Xiang hanya mengangguk acuh tak acuh. Untaian cahaya dingin tanpa disadari melintas di mata Zisang ketika dihadapkan dengan sapaan santai Qin Xiang. Tetapi meskipun demikian, itu masih ditangkap oleh Duan Lingtian. Kewaspadaan muncul di hati Duan Lingtian. Tuan Muda Sitar dari 5 tuan muda yang hebat ini sama sekali bukan orang baik. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat tatapan Tuan Muda Sitar. Saat ini, tatapan terbakar Tuan Muda Sitar telah turun ke KR. KR, kita bertemu lagi. Tuan Muda Sitar dengan ringan tersenyum kepada KR dengan cara yang sangat halus dan sopan. Pada saat ini, sepertinya hanya KR yang tersisa di dunianya. KR jelas tidak begitu tertarik dengan Tuan Muda Sitar ini dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ini, dalam waktu singkat, tatapan Tuan Muda Sitar meninggalkan KR dengan enggan dan turun ke Li Fei yang berdiri di sisi Duan Lingtian, dan matanya mengungkapkan ekspresi keterkejutan dari kecantikan. Pada akhirnya, tatapannya akhirnya turun ke Duan Lingtian. Selama itu adalah pria normal, maka pria itu pasti akan cemburu pada pria muda yang berdiri di samping 2 wanita muda cantik yang sudah mati ini. Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika Tuan Muda Sitar ini menatapnya, jejak peringatan bercampur jauh di dalam tatapan Tuan Muda Sitar. Seolah-olah dia sedang memperingatkan Duan Lingtian tentang sesuatu. Tuan Puncak Qin Xiang. Tiba-tiba, Tuan Muda Sitar memandang Tuan Puncak Al-Qaid Peak, Qin Xiang, dan sedikit membungkuk. Saya datang ke sini kali ini terutama karena ingin mengajukan proposal untuk menikah. Sebuah proposal untuk menikah. Begitu Tuan Muda Sitar selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang masih belum pulih dari keterkejutan mereka ketika Tuan Muda Sitar melanjutkan. Di waktu lain ketika Tuan Puncak Qin Xiang melewati kota kekaisaran, kamu pernah tinggal di klan Si saya, sejak saat itu, saya telah jatuh cinta dengan murid Anda. Saya baru-baru ini mendengar bahwa Tuan Puncak Qin Xiang telah kembali ke 7 Sekte Pedang Bintang dengan muridmu, jadi Zisang bergegas ke sini dengan tidak sabar, berharap Master Puncak Qin Xiang dapat memenuhi keinginanku dan menjodohkan muridmu denganku. Saat ini kata-kata Tuan Muda Sitar diucapkan. Alis indah Qin Xiang terangkat. Wajah Duan Lingtian dan orang-orang di sisinya yang mengetahui hubungannya dengan KR menjadi muram, dan tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin. Sebelumnya, dia memperhatikan bahwa tatapan Tuan Muda Sitar yang ditembakkan ke KR tidak normal, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa alasan Tuan Muda Kecapi datang ke Sekte Pedang Bintang 7 kali ini sebenarnya untuk mencari Tuan Puncak Qin Xiang dan membawa mengajukan lamaran pernikahan. Dia sebenarnya ingin menikahi KR. Saya harap Peak Master dapat memenuhi keinginan saya. Tuan Muda Kecapi memandang Qin Xiang dan berkata selangkah lebih jauh,
Jika Tuan Puncak Qin Xiang bersedia memenuhi keinginanku, maka Zisang bersedia meminta tuanku menganugerahkan pedang roh kelas 5 sebagai hadiah pertunangan. Apa yang dikatakan Tuan Muda Sitar seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Itu menyebabkan kerumunan murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect menjadi tercengang. Pedang roh kelas 5, bahkan sekte pedang bintang 7 kita tampaknya hanya memiliki satu pedang roh tingkat 5, Tuan Muda Sitar ini menyatakan bahwa dia akan meminta tuannya untuk memberikan pedang roh tingkat 5. Sosok hebat mana yang menjadi tuannya? Saya mendengar lama sekali bahwa Tuan Muda Sitar telah mengambil seorang ahli dari luar kerajaan kekaisaran sebagai tuannya ketika dia masih muda. Sekarang tampaknya semua ini benar. Pedang roh kelas 5, ya dewa, sungguh boros. Murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect menjadi gempar karena mereka semua terkejut. Bagi mereka, pedang roh kelas 5 adalah eksistensi yang sulit dijangkau sepanjang hidup mereka. Tuan Muda Sitar, tepat pada saat ini, teriakan halus bergema. KR yang berdiri di samping Duan Lingtian, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil lengan Duan Lingtian, lalu bersandar pada Duan Lingtian, dan matanya yang indah memadat menjadi cahaya dingin saat dia melihat Tuan Muda Kecapi dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Sitar, terima kasih atas kebaikannya yang luar biasa, tapi sayangnya, hati KR sudah menjadi milik seseorang. Hati KR sudah menjadi milik seseorang. Wajah kaku Duan Lingtian berkembang menjadi senyum cemerlang, dan dia memutar tangannya untuk memegang tangan halus dan ramping KR. Suara mendesing. Seketika, wajah Tuan Muda Sitar menjadi muram, dan jubah putih di tubuhnya berkibar tanpa angin. Dia menatap Qin Xiang, Tuan Puncak Qin Xiang. Sebelum Tuan Muda Sitar bahkan bisa selesai berbicara, Qin Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Saya menghormati pilihan KR. Apa yang dikatakan Qin Xiang tidak diragukan lagi dengan jelas menyatakan pendiriannya. Ekspresi Tuan Muda Sitar langsung menjadi suram, dan penampilannya yang anggun benar-benar hancur. Matanya yang dingin dan acuh tak acuh menatap tajam ke arah Duan Lingtian saat dia berbicara perlahan. Kamu, tinggalkan KR, dan aku akan memenuhi permintaanmu. Cara Tuan Muda Sitar berbicara mengandung nada memerintah, dan sepertinya lebih seperti orang dengan posisi tinggi berbicara dengan orang dengan posisi rendah. Bodoh. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin ketika dia mendengar Tuan Muda Sitar, dan dia perlahan mengucapkan sepatah kata pun. Bodoh. Kata-kata Duan Lingtian membuat semua orang yang hadir tercengang. Duan Lingtian menyebut salah satu dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, Tuan Muda Sitar, idiot. Ini. Pada saat yang sama semua murid Sekte Pedang Bintang 7 tercengang, mereka memandang Duan Lingtian dengan tatapan penuh kekaguman. Saat ini, selain KR dan Li Fei, bahkan sekelompok orang di sisi Duan Lingtian, termasuk Qin Xiang dan Zheng Fan, memiliki ekspresi keheranan. Duan Lingtian terlalu berani. Kamu mencari kematian. Tepat ketika kebanyakan orang masih tercengang, Tuan Muda Sitar tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Jarinya bergetar saat origin energi mengembun di atasnya, lalu turun ke senar sitar di tangannya. Petikan, suara yang menusuk telinga menusuk gendang telinga semua orang yang hadir. Ekspresi beberapa murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 dengan kultivasi yang relatif lebih lemah menjadi pucat, dan mereka merasa gendang telinga mereka akan meledak karena getaran. Di mana tepat saat ini, suara mendesing, suara indik telinga dari lolongan menusuk bergema. Salah satu senar sitar di tangan Tuan Muda Kecapi telah tertembak. Tampaknya telah berubah menjadi panah tajam saat melolong ke arah Duan Lingtian, terbang lurus ke dada Duan Lingtian seolah-olah ingin menembus sepenuhnya melalui Duan Lingtian. Di atas Tuan Muda Sitar, 1400 plus siluet mamut kuno yang hidup dan padat menjadi bentuk. Senjata roh kelas 5, wajah Duan Lingtian menjadi muram. Tuan Muda Sitar, Zisang, sudah menjadi seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7. Dan ketika kekuatannya meledak sepenuhnya, itu sebanding dengan kekuatan 1000 mamut kuno. Saat ini, sitar kuno di tangannya mampu memperkuat kekuatannya dengan kekuatan 400 plus mamut kuno. Itu jelas merupakan senjata roh kelas 5. Teknik gerakan ular roh. Duan Lingtian tidak berani ragu karena energi asal di bawah kakinya meroket dan seluruh kekuatannya meledak sepenuhnya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan energi gempa dan berniat untuk menghindar. Tapi, pada saat dia bereaksi terhadap serangan itu, tali sitar itu tampaknya telah berubah menjadi sabit dewa kematian, dan jaraknya hanya sehelai rambut darinya.
Itu terlalu cepat. Wajah Duan Lingtian menjadi suram dan dia sama sekali tidak bisa menghindar. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud menggunakan prasasti. Huff! Sebuah dengusan dingin terdengar. Suara mendesing. Cahaya pedang yang bahkan lebih cepat melintas dan menghentikan tali sitar yang dipukul Tuan Muda Sitar. Bang! Cahaya pedang yang diringkas dari origin energi meledak dan menghancurkan string sitar yang dipukul Tuan Muda Sitar. Wajah Tuan Muda Sitar memerah, lalu dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya sebelum memuntahkan seteguk darah. Tatapannya turun ke orang yang melancarkan serangan dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Puncak Qin Xiang, saya hanya mencoba menguji kekuatan pria yang disukai KR, mungkinkah Anda tidak melakukannya? Pikir itu di bawahmu untuk menyerangku." Qin Xian berkata dengan acuh tak acuh, KR adalah murid pribadiku, dan suaminya adalah seseorang yang harus aku lindungi. Kata-katanya dipenuhi dengan niat yang sangat protektif. Wajah Tuan Muda Sitar menjadi suram saat dia tiba-tiba menatap Duan Lingtian dan berteriak dengan dingin. "Nak, jika kamu pikir kamu laki-laki, maka keluarkan kepahlawanan jantanmu dan lawan aku, Si Sang. Pemenangnya akan mendapatkan KR. Yang kalah harus menghilang selamanya sebelum KR. Apakah kamu berani?" Nada suara Tuan Muda Kecapi mengandung jejak-jejak dingin yang bercampur di dalamnya. "Si Sang, kamu tidak tahu malu." Wajah cantik KR menjadi muram. Begitu Tuan Muda Sitar menyerang Duan Lingtian, dia sudah menganggap Tuan Muda Sitar sebagai musuh. Sekarang, ketika dia mendengar Tuan Muda Sitar menaikkan upah seperti itu kepada Duan Lingtian, dia langsung bingung dan jengkel. "KR, hanya pria kuat yang mampu melindungimu. Pu *** Y tidak memiliki kualifikasi untuk merasukimu." Tuan Muda Sitar terus mengejek Duan Lingtian, dan tatapannya yang dingin dan sengit menatap Duan Lingtian. Hahaha. Tiba-tiba, Duan Lingtian malah mulai tertawa terbahak-bahak, dan dia memandang Tuan Muda Sitar seolah-olah dia sedang melihat badut. "Apa yang Anda tertawakan?" Wajah Tuan Muda Sitar tenggelam, dan dia berteriak dengan marah dan kesal. Bab 373, Perjanjian 2 tahun. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. "Apa yang aku tertawakan?" Senyum di wajah Duan Lingtian berangsur-angsur tertahan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. "Aku tertawa karena kamu tidak tahu malu." "Tak tahu malu." Wajah Tuan Muda Sitar tenggelam. "Siapa kamu sampai membuat tunanganku menjadi taruhan? Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan kepalamu?" Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi seringai, dan dia tidak menyayangkan wajah Tuan Muda Sitar sedikitpun. Begitu kata-kata ini terdengar, puncak Dubepik berada dalam keributan. Duan Lingtian terlalu berani, dia benar-benar berani menghina Tuan Muda Sitar. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 dalam sejarah Sekte Pedang Bintang 7 kami, dia tidak peduli sedikit pun ketika berhadapan dengan Tuan Muda Sitar, seorang seniman bela diri yang luar biasa dalam generasi muda kerajaan-kerajaan hutan Azure kami. Jika saya memiliki setengah dari bakat alami Duan Lingtian, itu tidak akan sampai sejauh saya masih tidak dapat menembus ke tahap jiwa baru lahir sampai sekarang. Kerumunan murid Sekte Pedang Bintang 7 berbicara dengan kata-kata yang dipenuhi dengan pemujaan terhadap Duan Lingtian. Anak ini, Zheng Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, tak perlu dikatakan, menurutnya, tindakan Duan Lingtian saat ini menyebabkan dia merasakan ledakan kesenangan di hatinya. Tuan Muda Sitar ini benar-benar terlalu sombong. Ini bukan Clancy. Tidak heran KR bertekad untuk mengikutinya. Ketika dia melihat adegan ini, wajah Qin Xian mengungkapkan seutas senyum puas yang langka. Dia sangat puas dengan menantu masa depan ini. Memuaskan. Zheng Song bersemangat di dalam hatinya. Saat ini, orang yang berdiri di depan Duan Lingtian adalah Tuan Muda Sitar, salah satu dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Meskipun dia memiliki status menyendiri di dalam Sekte Pedang Bintang 7 karena dia adalah murid pelataran dalam yang luar biasa dari Sekte Pedang Bintang 7 dan bahkan putra dari Guru Puncak Mizar, dia hanya memiliki status seperti itu di dalam Sekte Pedang Bintang 7. Setelah dia meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, dia bukan apa-apa, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Sitar. Sekarang, ketika dia melihat Tuan Muda Sitar dipermalukan, seperti ayahnya, Zheng Fan, dia diam-diam senang di dalam hatinya. Mata Zhuo Qing menyipit saat dia melirik KR dengan cemburu. Di masa lalu, dia masih sedikit bingung. Mengapa wanita muda yang luar biasa seperti KR dan Li Fei bersedia mengikuti pria yang sama? Sekarang,
dia sepertinya sedikit mengerti. Pria ini memiliki terlalu banyak karisma. Setidaknya, sejauh yang dia ketahui, wanita itu adalah skala kebalikannya, dan dia tidak akan mentolerir siapapun yang tidak menghormati atau mempermalukan mereka. Tuan muda Sitar pulih dari keterkejutannya. Dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan sedikit tidak percaya. Kamu bertanya padaku sebelumnya, siapa aku sebenarnya? Dia pikir dia salah dengar. Huff. Tatapan dingin Duan Lingtian menyapu Tuan muda Sitar. Mungkinkah selain memiliki sesuatu yang salah dengan otakmu, bahkan telingamu juga memiliki sesuatu yang salah dengan mereka? Mendesis, 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 mendesis. Gelombang terengah-engah tiba-tiba terdengar. Kerumunan murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect merasa kulit kepala mereka mati rasa. Duan Lingtian ini tanpa akhir. Lagi pula, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah sosok kecil. Tuan muda kecapi, salah satu dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure dan memiliki kultivasi di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Dia adalah sesuatu yang Duan Lingtian saat ini jauh dari mampu untuk dibandingkan. Menjerit. Tepat pada saat ini, suara yang menusuk telinga bergema, dan sosok yang seperti awan yang menutupi langit langsung melintas untuk menyelimuti lokasi Duan Lingtian. Satwa, wajah Duan Lingtian menjadi suram. The Dark Rock yang ditunggangi Tuan Muda Sitar tampaknya telah merasakan kemarahan Tuan Muda Sitar, dan itu langsung melintas ke arah pelakunya, Duan Lingtian, berkeinginan untuk menerkam Duan Lingtian dan membunuhnya. Tepat pada saat ini, disertai dengan cahaya pedang yang menyala, suara Zheng Fan terdengar. Nyah, cahaya pedang mengikuti seperti bayangan saat cahaya itu langsung memancar ke arah Dark Rock, menakutkan Dark Rock ke titik di mana dia kembali dari tempat asalnya, dan tubuhnya yang besar mulai menggigil. Sebagai binatang iblis, secara alami bisa merasakan betapa hebatnya cahaya pedang itu. Seiring dengan matinya cahaya pedang, naga bertanduk kuno di atas Zheng Fan menghilang setelahnya. Hewan, jika kamu berani menyerang lagi, aku pasti akan membunuhmu. Suara Zheng Fan mengungkapkan jejak kedinginan. Menakutkan Dark Rock sampai-sampai dia menundukkan kepalanya seperti manusia dan mengeluarkan tangisan sedih. Puncak Tuan Zheng Fan. Ekspresi Tuan Muda Sitar sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat Zheng Fan ikut campur. Zheng Fan melirik Tuan Muda Sitar dengan acuh tak acuh. Dia bersahabat dengan Tuan Muda Sitar sebelumnya karena dia merasa Tuan Muda Sitar memiliki potensi besar, dan cepat atau lambat akan memperoleh prestasi yang serupa dengannya. Tapi sekarang Tuan Muda Sitar telah berkonflik dengan Duan Lingtian, dia secara alami tahu apa yang lebih penting. Selain itu, belum lagi Duan Lingtian adalah murid dari Sekte Pedang Bintang 7, tetapi hanya berdasarkan bakat alami Duan Lingtian yang tak tertandingi, sudah layak baginya untuk pergi keluar dan melindungi Duan Lingtian. Dibandingkan dengan Tuan Muda Sitar, dia melihat masa depan Duan Lingtian dengan lebih baik. Kecil, tatapan Tuan Muda Sitar menjadi sedikit dingin saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Jika kamu memiliki nyali, maka jangan mengandalkan orang lain dan lawan aku di atas kapal. Jika kamu tidak berani, kamu adalah sampah. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki KR, dan tidak memiliki kualifikasi untuk melindungi KR. Jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Bintang 7. Menurutku, kamu pengecut sampah. Saat ini, Tuan Muda Sitar telah mengetahui identitas Duan Lingtian dari diskusi berbisik dari kerumunan murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Ketika dia tiba lebih awal, Duan Lingtian ini adalah orang dalam diskusi murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect yang memiliki bakat alami dalam martial Dao yang jauh melampaui dia. Pada saat itu, dia merasakan gelombang keengganan untuk menerimanya di dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, dalam generasi muda kerajaan-kerajaan hutan Azure, orang-orang yang mampu membuatnya menganggapnya serius hanyalah 2 orang di antara 5 tuan muda hebat yang berperingkat di hadapannya. Dia bahkan dianggap sebagai 2 tuan muda lainnya daripada yang diberi peringkat setelah dia sebagai di bawah perhatiannya. Tepat ketika KR marah sampai-sampai wajahnya yang cantik memerah dan dia berniat untuk membalas. Duan Lingtian berbicara di depannya, dan dia dengan acuh menyapu Tuan Muda Sitar dengan tatapannya. Tuan Muda Sitar, kan? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk memiliki KR bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan, kan? Seseorang harus mengetahui batasan seseorang, dan harus mengetahui kemampuannya. Adapun meminta saya untuk melawan Anda di atas kapal, tidakkah menurutmu itu menggelikan? Berapa umurmu, Tuan Muda Sitar, dan berapa umurku, Duan Lingtian?
Kamu ingin melawanku di atas kapal. Tidakkah kamu merasa malu? Saat dia selesai berbicara, gumpalan ejekan muncul di wajah Duan Lingtian. Baginya, membunuh Tuan Muda Sitar sangat sederhana, satu prasasti korosi tulang akan dapat mengirimnya ke neraka. Satu-satunya alasan dia tidak melakukannya sekarang adalah karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan prasasti korosi tulang, itu akan dihentikan oleh Zheng Fan dan Qin Xiang. Sebagai master puncak dari Sekte Pedang Bintang 7, mereka berdua sama sekali tidak akan membiarkan Tuan Muda Sitar mati di Sekte Pedang Bintang 7. Mungkin, di mata mereka, kejahatan Tuan Muda Sitar tidak menjamin kematian. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan wajah Tuan Muda Sitar tenggelam. Pu **** Y adalah Pu **** Y, menurut apa yang kamu katakan, aku, Tuan Muda Sitar, tidak akan bisa melawanmu seumur hidupku. Selama aku ingin melawanmu, aku akan menggertakmu, muda. Tuan Muda Sitar terus mengejek karena dia ingin membuat marah Duan Lingtian. Tapi sayangnya, dia pasti akan kecewa. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, itu bukan tidak mungkin, 3 tahun, setelah 3 tahun, aku akan melawanmu di atas kapal. 3 tahun, kata-kata Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Mata Tuan Muda Sitar menyipit saat dingin berkedip ringan di dalam. Dia menatap Zheng Fan dan Qin Xiang yang berdiri di dekatnya dan memperhatikan keduanya memiliki ekspresi tenang, sepertinya tidak terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Sementara itu, 3 tahun, rencana yang bagus, Duan Lingtian saat ini baru berusia 21 tahun dan dia sudah berada di tingkat ke-9 tahap inti asal. Dengan bakat alaminya, tidak sulit untuk melampaui Tuan Muda Kecapi dalam 3 tahun lagi, bertahun-tahun. Setelah 3 tahun, Duan Lingtian pasti akan bisa mengalahkan Tuan Muda Sitar, aku yakin. Aku juga percaya diri. Kerumunan murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian. Diskusi berbisik dari murid pelataran dalam ini masuk ke telinga Tuan Muda Sitar, dan itu menyebabkan wajahnya tenggelam. Duan Lingtian ini baru berusia 21 tahun. Seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 berusia 21 tahun. Bakat alami seperti itu memang melampaui saya. Bahkan dia belum melangkah ke tingkat ke-9 Origin Core Stage pada usia 21 tahun. 2 tahun, aku akan memberimu 2 tahun. Tuan Muda Kecapi memandang Duan Lingtian, dan kata-katanya tidak memiliki niat untuk tawar-menawar ketika dia berkata dengan suara rendah, saya harap setelah 2 tahun, Anda, jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Bintang 7 ini tidak akan menyusut, pergi dan mengandalkan kekuatan orang lain, saat itu, aku akan mengalahkanmu dan bahkan membunuhmu. Aku ingin memberitahu ke bahwa hanya aku, Tuan Muda Sitar, Zi Sang, adalah pria yang paling cocok untuknya. Setelah dia selesai, sosok Tuan Muda Sitar melintas untuk kembali ke bagian belakang batu kegelapan. Ketika dia pergi, dia memiliki ekspresi bingung dan jengkel. Dibandingkan ketika dia tiba, dia benar-benar seperti orang yang berbeda. 2 tahun, tatapan Duan Lingtian sedikit tergerak untuk menatap bagian belakang Tuan Muda Sitar yang mengendarai Dark Rock ke kejauhan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai saat dia bergumam, terserah kamu. Tuan Muda Sitar itu, Zi Sang, terlalu tak tahu malu. Zheng Song sedikit marah pada Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, jika Duan Lingtian memiliki waktu 3 tahun, maka dengan bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao, melampaui Tuan Muda Kecapi bukanlah tugas yang sulit. Tapi waktu 2 tahun, Duan Lingtian ingin mengalahkan Tuan Muda Sitar dalam 2 tahun sangat sulit. Duan Lingtian mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan besar antara 2 tahun atau 3 tahun, karena dia mengatakan 2 tahun, maka itu adalah 2 tahun. Dengan cara ini, mungkin bisa beri saya tekanan dan izinkan saya untuk potensi di dalam tubuh saya. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Ini menyebabkan murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect yang hadir dipenuhi dengan kekaguman. Duan Lingtian ingin mengalahkan Tuan Muda Sitar 2 tahun dari sekarang. Jika dia mampu melakukannya, Duan Lingtian mungkin menjadi anak ajaib yang tiada taranya di generasi muda kerajaan-kerajaan hutan Azure yang melampaui 5 tuan muda yang hebat. Ketika mereka memikirkan bagaimana keajaiban tak tertandingi dari Sekte Pedang Bintang 7 mereka, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan.
Tatapan KR dan Li Fei turun ke Duan Lingtian dan dipenuhi dengan cinta yang sangat lembut. Tuan muda, ini tuanku, Tuan Puncak Alkaid Peak. Dalam waktu singkat, KR memperkenalkan Qin Xiang kepada Duan Lingtian, lalu dia memiliki wajah yang memerah saat dia melihat Qin Xiang. Tuan, ini tuan muda saya. KR memiliki ekspresi malu ketika dia melihat Qin Xiang. Tuan Puncak, Duan Lingtian sedikit membungkuk kepada Qin Xiang, karena dia adalah guru KR dan memiliki kualifikasi untuk membuatnya tunduk. Qin Xiang melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Sepertinya sebelum kamu, wajahku lebih besar dari pemimpin sekte. Qin Xiang ingat bahwa bahkan ketika dia menghadapi pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jinhong, pemuda di hadapannya tidak pernah sekalipun membungkuk. Namun sekarang, di hadapannya, dia membungkuk. Bab 374, Perubahan pada Tikus Emas Kecil. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Kamu adalah Tuan KR, jadi kamu adalah penatua bagiku, kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. Rasa KR sangat enak. Qin Xiang mengangguk dan tersenyum pada Duan Lingtian. Tatapan yang dia tujukan padanya mengandung rasa seorang ibu mertua yang melihat menantu laki-lakinya. KR adalah seorang yatim piatu, jadi di masa depan, saya, tuannya ini, akan menjadi seperti orang tuanya, Anda harus baik padanya. Jika Anda membiarkan saya mengetahui bahwa Anda mengkhianatinya, saya sama sekali tidak akan memaafkan Anda. Saat dia selesai berbicara, mata Qin Xiang memancarkan gumpalan dingin. Cara mengesankan dari seorang ahli tahap inisiasi Void menyapu Duan Lingtian, menyebabkan dia langsung merasa seolah-olah dia berada di tengah badai. Jangan khawatir Tuan Puncak, di mataku, KR lebih penting daripada hidupku, kata Duan Lingtian dengan tulus. Qin Xiang mengangguk, lalu dia pergi dengan penatua Bi yang ada di sisinya. Zuo Qing mengikuti mereka dan pergi. Zheng Fan memandang Duan Lingtian dan matanya menyipit saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nak, waktu 2 tahun, apakah kamu benar-benar percaya diri? Tuan Puncak, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertaruh, ayo bertaruh 10 juta emas. Bagaimana? Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum yang seperti rubah. Ini menyebabkan Zheng Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada, lalu dia memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Nak, kamu tidak tampak seperti orang yang akan menderita kerugian, hanya orang idiot yang akan bertaruh denganmu. Ketika mereka melihat Duan Lingtian dan Zheng Fan memiliki hubungan yang begitu santai, selain Zheng Fan, semua orang yang hadir benar-benar terpana. Kebanyakan orang tidak bisa tidak curiga di dalam hati mereka. Apakah pria parubaya yang berdiri di depan mata mereka dan memutar matanya ke arah Duan Lingtian benar-benar tuan dari puncak nizar Sekte Pedang Bintang 7 mereka? Setelah Zheng Fan dan Zheng Song kidal, Duan Lingtian membawa KR dan Li Fei meninggalkan puncak Dube dan tiba di puncak Megres. Kemanapun mereka lewat, semua murid puncak Megres menyambut mereka dengan hormat. Hari ini, tindakan Duan Lingtian di puncak Dube Peak sekali lagi membuat mereka kagum. Di hadapan pemimpin sekte, dia mengatakan dia tidak menghormati pemimpin sekte. Sejak berdirinya Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian mungkin adalah orang pertama yang begitu berani. Kamu masih berkultivasi di puncak Megres sekarang. Bukankah lingkungan kultivasi di puncak Dube jauh lebih baik? Li Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Fei kecil, kamu akan segera tahu. Duan Lingtian tersenyum misterius, dan dia memegang KR dan Li Fei dengan satu tangan masing-masing, lalu menerjang tatapan berapi-api dan iri yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki puncak Megres. Keberuntungan kakak senior Duan Lingtian dalam percintaan benar-benar patut ditiru. Ya, dua wanita muda di sisinya benar-benar murid wanita tercantik yang pernah kulihat di Sekte Pedang Bintang 7. Kami berdua manusia, dan sama-sama laki-laki, mengapa perbedaan di antara kami begitu besar? Kata-kata kerumunan murid puncak Megres dipenuhi dengan rasa iri yang ekstrim. Setelah Duan Lingtian memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia membawa KR dan Li Fei di sepanjang jalan pegunungan yang terpencil untuk mendaki puncak-puncak Megres. Saat dia menatap puncak Megres Peak yang luas, Li Fei bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu membawa kami ke sini? Puncak Megres Peak tertutup kabut dan awan yang seperti hamparan putih yang luas dan tidak ada yang bisa dilihat. Datang, Duan Lingtian membawa Li Fei dan KR ke sisi jurang, lalu dengan ringan tersenyum sambil berkata, KR, Fei kecil, kalian berdua berdiri di sini, saat kita turun sebentar lagi, gerakanmu pasti lambat,
aku akan melihat kalian berdua dari bawah. Di bawah, kata-kata Duan Lingtian menyebabkan KR dan Li Fei memiliki ekspresi bingung. Detik berikutnya, wajah mereka menjadi pucat, karena mereka melihat Duan Lingtian benar-benar melompat dari tebing. Wajah mereka menjadi pucat pasi dan untuk sesaat, pikiran mereka kacau balau, dan mereka hampir lupa apa yang dikatakan Duan Lingtian kepada mereka sebelumnya. Tuan muda, KR menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah jurang saat dia memanggil, dan suaranya mengandung sedikit getaran di dalamnya. Baiklah, kalian berdua turun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari bawah, menyebabkan tatapan KR dan Li Fei menyala, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa Duan Lingtian tidak sedang mencari kematian ketika dia melakukan itu sebelumnya. Duan Lingtian berdiri di atas pohon yang dimiringkan, dan tangannya tampak berubah menjadi kipas saat mulai mengepak. Untuk sesaat, awan dan kabut di atasnya berangsur-angsur menyebar. Ini, mata indah KR dan Li Fei bersinar ketika mereka melihat Duan Lingtian yang berdiri di atas pohon yang miring, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada pohon miring yang tumbuh di sisi puncak-puncak Megres. Datang, di bawah isyarat Duan Lingtian, KR dan Li Fei melompat turun berturut-turut dan turun ke pohon yang miring. Sementara itu, awan dan kabut berkumpul bersama sekali lagi, menghalangi pohon yang miring. Sekarang, bahkan jika seseorang menjulurkan kepala mereka dari puncak Megres Peak, mereka tidak akan dapat melihat pohon yang miring. Tempat apa ini? Saat mereka berjalan di dalam lorong gua, Li Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua akan segera tahu. Duan Lingtian berbelit-belit, dan mengikuti di belakang kedua wanita muda itu untuk memasuki gua stalaktit. Ini, saat mereka menatap stalaktit di atas gua stalaktit, kedua gadis itu terkejut. Tuan muda, ini bukan stalaktit 10.000 tahun, kan? KR menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan sedikit tidak percaya. Tepat sekali, ini adalah stalaktit 10.000 tahun, dan disinilah aku menemukan susu stalaktit 10.000 tahun yang kalian berdua minum. Duan Lingtian mengangguk, dan ketika dia mengingat adegan dia menemukan tempat ini, dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan juga. KR dan Li Fei tiba-tiba mengerti. Skueak-skueak gelombang, tepat pada saat ini, teriakan yang jelas terdengar, dan kepala kecil berwarna emas dan berbulu mencuat dari bawah lengan baju KR. Emas kecil, ketika Duan Lingtian melihat bayi tikus surgawi bermata giok, dia tidak bisa tidak memikirkan dua varian ular sanca kecil. Dia menghela nafas dalam hatinya. Aku ingin tahu bagaimana si kecil hitam dan putih kecil setelah mereka pergi bersama Han Xuenai. Han Xuenai sangat menyayangi mereka pasti baik-baik saja. Sekarang, Duan Lingtian telah melepaskannya juga. Sejauh yang dia ketahui, selama kedua ular sanca kecil itu baik-baik saja dan mampu memperoleh masa depan yang lebih baik, maka bahkan jika dia tidak dapat melihat mereka lagi di masa depan, dia masih akan bahagia untuk mereka. Mencicit, tiba-tiba, tikus emas kecil itu keluar dari bawah lengan KR dan langsung menerkam ke dinding di sisi gua stalaktit, lalu ia menendang dari dinding dan melompat ke stalaktit 10.000 tahun. Selanjutnya, sebuah adegan yang menyebabkan kelompok 3 Duan Lingtian tercengang telah muncul. Mereka melihat tikus emas kecil berbaring di stalaktit 10.000 tahun kemudian benar-benar mulai menggigit dan memakannya. Ia hanya meninggalkan stalaktit 10.000 tahun dalam kepuasan ketika sampai-sampai perutnya yang kecil membuncit, lalu tergeletak tak bergerak di sisi gua stalaktit. Tubuhnya yang lembut dan perutnya yang membuncit membuatnya tampak gemuk, dan itu sangat imut. Pelaku lain, Duan Lingtian terdiam, dia melirik celah yang keluar dari stalaktit 10.000 tahun, dan hatinya sedih. Emas kecil ini benar-benar dengan ceroboh menghancurkan harta alam. Tuan muda, di mana Little Black dan Little White? Tiba-tiba, KR sepertinya memikirkan sesuatu dan dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi antisipasi. Ya, aku sudah lama tidak melihat Little Black dan Little White. Li Fei memandang Duan Lingtian juga. Duan Lingtian menghela nafas. Meskipun dia tahu bahwa dia harus menghadapi momen ini cepat atau lambat, dia tidak pernah membayangkan itu akan begitu cepat. Dia tidak menyembunyikan apapun ketika menghadapi kedua gadis itu, dan dia perlahan berbicara tentang seluruh rangkaian peristiwa. Hitam kecil dan putih kecil sudah pergi. Gumpalan kabut muncul di mata indah KR ketika dia mengetahui segalanya, dan wajahnya yang cantik ditutupi dengan ekspresi keengganan.
Dia telah melihat dua varian ular piton kecil itu tumbuh dengan kedua matanya sendiri dan dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap mereka. Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa mereka telah pergi, dia merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Adik KR, kita masih bisa melihat Little Black dan Little White di masa depan, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan? Little Black dan Little White hanya mengikuti binatang iblis di sisi gadis muda misterius itu untuk berkultivasi, mereka tidak pergi selamanya. Li Fei menghibur KR dengan suara lembut. Meskipun dia sedikit sedih juga, tetapi tidak sebanyak KR. Selain Duan Lingtian, dua ular sanca kecil selalu paling dekat dengan KR. Mungkin, itu karena ketika mereka baru saja lahir dan keluar dari cangkangnya, hal pertama yang masuk ke mata mereka adalah Duan Lingtian dan KR. Mereka telah menganggap Duan Lingtian dan KR sebagai orang tua mereka, dan cinta mereka kepada mereka luar biasa. Ya, KR, Fei kecil benar. Si kecil hitam dan putih kecil pasti akan kembali, rumah mereka bersama kita. Meskipun Duan Lingtian tidak percaya diri dalam hatinya, dia masih membujuk KR karena dia bisa memahami perasaan KR saat ini. Hari itu, ketika Little Black dan Little White baru saja pergi, dia memiliki perasaan yang sama persis. Seolah ada bagian dari hatinya yang terpotong. Perasaan semacam itu sangat menyakitkan. Skueak-skueak gelombang, tampaknya telah merasakan rasa kehilangan KR, tikus emas kecil yang awalnya berbaring di tanah dengan malas berteriak dua kali, lalu melompat sekali lagi untuk turun ke bahu KR, dan kepalanya yang kecil mengusap KR. Wajah R saat itu menghibur KR seperti manusia. Emas kecil, aku baik-baik saja. KR memegang tikus emas kecil di tangannya dan tersenyum ringan. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu mengangguk, dan sepasang mata gioknya berkedip-kedip dengan kilau gembira. Kultivasi emas kecil, sebelumnya, Duan Lingtian tidak sengaja menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa budidaya tikus emas kecil, tetapi sekarang ketika dia sedikit memeriksanya, dia malah dengan jelas bisa mendapatkan wawasan tentang tikus emas kecil itu, kekuatan. Tikus emas kecil itu benar-benar telah menembus ke tingkat ke-9 dari Nas Chen Soul Stage. Dia masih ingat bahwa tikus emas kecil itu tampaknya hanya berada di tingkat ke-7 dari Nas Chen Soul Stage 1 tahun yang lalu. Sepertinya susu stalaktit 10.000 tahun memungkinkan emas kecil untuk mencapai kelahiran kembali juga. Saat ini, bakat alami dan potensi tikus emas kecil sebagai tikus surgawi bermata giok seharusnya sudah dikembangkan hingga batasnya. Bahkan jika Little Gold tidak mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, dengan garis keturunan di dalam tubuhnya, cepat atau lambat ia akan mencapai budidaya Kaisar Iblis. Sekarang, setelah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, aku ingin tahu jenis apa perubahan akan terjadi. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Kekuatan Little Gold saat ini jelas hanya selangkah lagi dari Half Step Void Stage, tidak akan lama sebelum itu bisa menerobos sekali lagi. Apa yang akan terjadi setelah tikus langit bermata giok mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun dalam jumlah besar adalah sesuatu yang bahkan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali tidak memiliki catatan. 3 hari kemudian, menurut transmisi suara pemimpin sekte, Ling Hu Jin Hong, mengirimnya hari itu, Duan Lingtian meninggalkan gua stalaktit di puncak Megress dan menuju ke Aula Dube di puncak Dube. Dube Hall adalah lokasi kultivasi dari pemimpin sekte Pedang Bintang 7. Aku bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte memintaku untuk datang menemuinya hari ini. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa-apa tentang tujuan Ling Hu Jin Hong memanggilnya ke sini hari ini. Bab 375, Kompetisi Bela Diri. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Sebagai lokasi budidaya pemimpin sekte Pedang Bintang 7, Aula Dube sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan Aula Mizar dan Aula Megress. Ketika Duan Lingtian baru saja tiba di luar Dube Hall, dia melihat seorang pemuda berpakaian abu-abu berjalan ke arahnya. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dia memiliki penampilan biasa dan ekspresi tanpa emosi, dan dia memegang pedang terselubung di tangannya saat dia perlahan berjalan. Melihat simbol pada pakaian pemuda itu, dia jelas seorang murid pelataran dalam. Kamu Duan Lingtian. Pemuda itu berdiri di depan Duan Lingtian, dan matanya memancarkan cahaya terang saat dia bertanya dengan nada tenang. Ya, Duan Lingtian mengangguk, dan dia terkejut di dalam hatinya. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut dan pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali,
dia dapat melihat bahwa meskipun usia pemuda ini lebih muda dari putra guru puncak Mizar, Zheng Song, kultivasinya jauh lebih maju daripada lagu Zheng. Jika penilaiannya tidak salah, maka kultivasi orang ini telah melangkah ke tingkat keempat dari Naschen Soul Stage. Usianya terasa lebih muda dari Tuan Muda Sitar, pikir Duan Lingtian dalam hatinya. Tuan telah menunggumu. Pria muda itu memanggil Duan Lingtian sebelum berbalik dan memimpin Duan Lingtian berjalan ke Dube Hall. Menguasai. Setelah pemuda itu membawa Duan Lingtian ke aula audiens, dia dengan hormat membungkuk kepada pria parubaya di dalam, lalu dia berbalik untuk pergi dan berjaga di luar aula audiens seperti dewa penjaga pintu. Pemimpin sekte. Duan Lingtian menatap pria parubaya itu dan tersenyum ringan. Pria parubaya itu adalah pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jinhong. Orang itu dari sebelumnya sebenarnya adalah murid pemimpin sekte. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Ling Hu Jinhong menatap lekat-lekat pada Duan Lingtian, ke arah murid Sekte Pedang Bintang 7 yang tiba-tiba naik dengan cepat di sekte itu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kebangkitan Duan Lingtian sebenarnya merupakan legenda dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian, wajah kaku Ling Hu Jinhong memperlihatkan seulas senyum tipis. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Sitar datang ke Sekte Pedang Bintang 7 kami 3 hari yang lalu, Anda membuat perjanjian 2 tahun dengannya. Ya, Duan Lingtian mengangguk, dan dia tidak terkejut bahwa Ling Hu Jinhong mengetahui masalah ini. Apa lelucon? Ling Hu Jinhong adalah pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7, dan informannya ada di mana-mana di seluruh Sekte Pedang Bintang 7. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 sejak pendirian Sekte Pedang Bintang 7 saya, Duan Lingtian, saya benar-benar menunggu adegan Anda melawan Tuan Muda Sitar 2 tahun dari sekarang. Ling Hu Jinhong melirik Duan Lingtian dalam-dalam, lalu mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu di sini kali ini? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Apakah kamu tahu bahwa di dalam kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, masih ada 4 sekte teratas selain Sekte Pedang Bintang 7 kita? Ling Hu Jinhong bertanya. Aku pernah mendengarnya. Duan Lingtian mengangguk saat dia mendengar Siong Kuan menyebutkannya sebelumnya. Pemimpin sekte, bisakah alasan Anda memanggil saya ke sini terkait dengan 4 sekte lainnya? Ling Hu Jinhong sedikit terkejut dengan komentar tajam Duan Lingtian, dan dia mengangguk. 1 tahun dari sekarang, ini adalah hari kompetisi bela diri antara 5 sekte besar kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Aku memintamu ke sini hari ini terutama untuk membicarakan hal ini denganmu. Kompetisi bela diri. Alis Duan Lingtian terangkat dan dia sedikit penasaran. Kompetisi bela diri adalah tradisi bahwa 5 sekte besar kerajaan-kerajaan Hutan Azure telah diturunkan selama bertahun-tahun, dan diadakan setiap 3 tahun. Pada hari kompetisi bela diri, generasi muda di bawah usia 30 tahun, dari 5 sekte besar melakukan pertukaran bela diri. Ketika Ling Hu Jinhong berbicara sampai titik ini, dia menghela nafas. Dalam beberapa tahun terakhir, belum ada murid yang luar biasa dalam generasi muda Sekte Pedang Bintang 7 kami. Selama kompetisi bela diri yang diadakan 2 tahun lalu dan yang lainnya diadakan 5 tahun lalu, di antara murid-murid kami Sekte Pedang Bintang 7 yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, bahkan tidak ada 1 orang pun yang masuk 3 besar. Mata Duan Lingtian berbinar. Kompetisi bela diri, tampaknya menjadi sedikit menarik. Pada saat ini, Duan Lingtian bisa merasakan ketidakberdayaan Ling Hu Jinhong. Bagaimanapun, Sekte Pedang Bintang 7 adalah sekte nomor 1 yang diakui secara publik dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, tetapi tidak ada seorang pun murid Sekte Pedang Bintang 7 yang benar-benar dapat masuk 3 besar dalam kompetisi bela diri untuk 2 kompetisi berturut-turut, dan ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa generasi muda dari Sekte Pedang Bintang 7 tidak berguna. Saat ini, status dominan dari Sekte Pedang Bintang 7 mengandalkan para ahli dari generasi yang lebih tua. Dapat dibayangkan bahwa di Sekte Pedang Bintang 7 di masa depan, ketika para ahli generasi yang lebih tua secara bertahap pensiun, maka jika tidak ada orang yang menjanjikan di generasi muda, Sekte Pedang Bintang 7 pasti akan berjalan menuju kemunduran. Apakah murid muda dari sekte lain sangat kuat? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Hu Jinhong mengangguk. Saya kira Anda pernah mendengar tentang 5 tuan muda yang hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, 2 dari mereka berasal dari 2 sekte lainnya. Selain itu, dalam 4 sekte lainnya, masih ada beberapa tokoh yang hanya memiliki bakat alami, lebih rendah dari 5 tuan muda yang hebat.
Apa yang dimaksud pemimpin sekte adalah, Anda ingin saya berpartisipasi dalam kompetisi bela diri di antara generasi muda dari 5 sekte besar tahun depan. Duan Lingtian bertanya. Ya, Ling Hu Jinhong mengangguk, dan dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Saat ini, di antara murid-murid muda di bawah usia 30 tahun dari Sekte Pedang Bintang 7 kami dan memiliki bakat alami yang relatif luar biasa, maka selain murid saya, Huang Ji, murid guru puncak peda, Meng Qiu, dan putra guru puncak Mizar, Zheng Song, hanya ada kamu. Meskipun mereka bertiga memiliki kekuatan yang lebih kuat darimu, usia mereka jauh lebih tua darimu, kamu berbeda dari mereka, kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Bisa mendapatkan 3 peringkat teratas dalam kompetisi bela diri, saya terutama ingin Anda mendapatkan pengalaman. Setelah 4 tahun berlalu, saya percaya bahwa tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat mudah bagi Anda untuk mendapatkan kehormatan nomor 1 di kompetisi bela diri. Ling Hu Jinhong berbicara tentang rencananya. Mendapatkan pengalaman, sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Sepertinya pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7 ini benar-benar tidak percaya padaku. Tetapi dengan pemikiran cepat, Duan Lingtian mengerti. Meskipun bakat alami yang dia ungkapkan sangat hebat, dia hanya seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 saat ini. Belum lagi murid-murid luar biasa dari 4 sekte besar lainnya, bahkan jika itu adalah 3 murid yang relatif luar biasa dari Sekte Pedang Bintang 7, dia masih jauh lebih rendah dari mereka. Rencana pemimpin sekte sangat jelas. 1 tahun kemudian, dia akan membawa Duan Lingtian untuk mengalami kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Kemudian ketika kompetisi bela diri 4 tahun kemudian tiba, baru setelah itu pemimpin sekte akan bersemangat agar Duan Lingtian dapat membawa kehormatan bagi Sekte Pedang Bintang 7 dan mendapatkan kehormatan menjadi peringkat nomor 1 dalam kompetisi bela diri. Duan Lingtian, pada tahun berikutnya, sekte tidak akan mengeluarkan biaya untuk membina Anda, mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat tinggal dan berkultivasi di Aula Dube saya. Aula Dube saya ini adalah lokasi titik roh utama di antara 9 poin roh yang hebat dari Sekte Pedang Bintang 7. Dan lingkungan kultivasi di sini adalah yang terbaik di seluruh Sekte Pedang Bintang 7. Ling Hu Jinhong memandang Duan Lingtian dan berkata perlahan. Dia jelas telah sepenuhnya mempercayakan harapan Sekte Pedang Bintang 7 ke Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Ling Hu Jinhong. Bagaimanapun, Ling Hu Jinhong saat ini bertekad untuk membuatnya mendapatkan kehormatan nomor 1 di kompetisi bela diri 4 tahun dari sekarang. Kehormatan ini memiliki arti yang luar biasa bagi Sekte Pedang Bintang 7, karena ini menunjukkan bahwa generasi muda dari Sekte Pedang Bintang 7 telah bangkit sekali lagi. Lingkungan budidaya terbaik. Meskipun ketika Duan Lingtian baru saja tiba di puncak Dube, dia memperhatikan bahwa lingkungan kultivasi di sini melampaui Aula Megres dan Aula Mizar, tetapi dibandingkan dengan gua stalaktitnya, jaraknya malah sangat jauh. Pemimpin sekte, saya sudah terbiasa dengan lokasi kultivasi saya saat ini. Duan Lingtian dengan sopan menolak niat baik Ling Hu Jinhong. Sejauh yang dia ketahui, gua stalaktit yang dia temukan adalah tempat yang benar-benar pantas mendapatkan gelar lokasi budidaya terbaik di Sekte Pedang Bintang 7. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan keras, karena gua stalaktit adalah rahasianya. Setidaknya, sebelum dia meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, itu adalah rahasianya. Duan Lingtian, kamu, Ling Hu Jinhong tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan menolak niat baiknya, dan dia tertegun sejenak sebelum melanjutkan untuk membujuk. Duan Lingtian, lokasi kultivasi yang baik dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda, puncak Dube adalah pilihan terbaik Anda. Kamu bisa tenang, aku hanya memintamu untuk berkultivasi di Dube Peak dan tidak berniat menjadikanmu sebagai muridku, dengan bakat alamimu, aku tidak merasa memiliki kualifikasi untuk menjadi tuanmu. Saat dia selesai berbicara, Ling Hu Jinhong tertawa mengejek diri sendiri. Pemimpin sekte, kamu salah paham. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya adalah tipe orang yang setidaknya membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk beradaptasi dengan tempat baru setelah saya terbiasa dengan suatu tempat. Sejujurnya, saya baru saja beradaptasi dengan lokasi kultivasi saya di puncak Megres. Jika Anda meminta saya untuk tiba-tiba berkultivasi di Dube Hall, saya khawatir kemajuan kultivasi saya akan lebih lambat lagi. Kemurahan hati Ling Hu Jinhong menyebabkan Duan Lingtian merasakan penghormatan yang tulus. Dia dapat melihat bahwa Ling Hu Jinhong adalah orang yang benar-benar mulia,
dan sama sekali bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan pemimpin puncak dari puncak Megrez, Wu Dao, yang telah meninggal. Jadi begitulah. Ling Hu Jinhong tiba-tiba mengerti dan dia tidak meragukan kebenaran dari apa yang dikatakan Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, jika bukan karena ini, tidak mungkin Duan Lingtian tidak mau berkultivasi di Dube Hall. Bagaimanapun, lingkungan kultivasi di Dube Hall jauh melampaui tempat lain di Sekte Pedang Bintang 7. Tentu saja, satu-satunya alasan Ling Hu Jinhong akan berpikir seperti ini adalah karena dia sama sekali tidak mengetahui keberadaan gua stalaktit. Kalau tidak, dia akan berpikir seperti ini. Karena seperti ini, maka saya tidak akan memaksa Anda, selama 4 tahun ini, jika Anda memiliki kebutuhan untuk berkultivasi, seperti pil obat, Anda dapat mencari saya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Ling Hu Jinhong berjanji pada Duan Lingtian. Demi Duan Lingtian mampu membawa kehormatan ke Sekte Pedang Bintang 7 dalam kompetisi bela diri 4 tahun dari sekarang, dia memutuskan untuk tidak mengeluarkan biaya dalam membina Duan Lingtian. Semua demi memungkinkan Duan Lingtian mendapatkan kehormatan nomor 1 di kompetisi bela diri. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum dan tidak menolak, dan matanya memancarkan cahaya terang. Sepertinya saya dapat menghemat banyak uang ketika saya berkultivasi di masa depan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ling Hu Jinhong dan pergi, Duan Lingtian sekali lagi melihat pemuda yang berjaga di luar aula audiens. Pemuda ini seharusnya adalah murid pribadi pemimpin sekte, Ling Hu Jinhong, yang telah disebutkan sebelumnya, Huang Ji. Huang Ji lebih muda dari Zheng Song, namun jauh lebih kuat dari Zheng Song. Agaknya, selama kompetisi bela diri 1 tahun dari sekarang, pemimpin sekte, Ling Hu Jinhong, akan mempercayakan sebagian besar harapannya pada Huang Ji. Huang Ji ini berada di tingkat keempat dari Naschen Soul Stage, dalam 1 tahun, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka dia harus bisa menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Mata Duan Lingtian berkedip dengan cahaya yang mengalir, dan itu dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku ingin tahu, kapan kompetisi bela diri itu dimulai 1 tahun dari sekarang, sampai sejauh mana kultivasiku bisa menembus.